Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan sama saya Muhammad Lutfi Lazuardi dengan NIM 120210001 dari kelas RA Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2020. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan muka bumi oleh tenaga endogen. Tenaga endogen sendiri adalah tenaga yang keluar atau dihasilkan dari dalam bumi itu sendiri. Dalam proses pembentukan bumi oleh tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu tenaga tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme sendiri adalah gerakan yang berupa gerakan mendorong atau menarik secara vertikal maupun horizontal. Tektonisme itu sendiri terjadi akibat adanya tekanan dari panas yang ada di dalam inti bumi. Selanjutnya, vulkanisme. Vulkanisme sendiri adalah tenaga yang dihasilkan dari dalam bumi. Salah satunya juga adalah tenaga vulkanisme yang terjadi akibat dari pergerakan magma yang ada di dalam bumi. Magma merupakan cairan panas yang berasal dari dalam bumi. Magma itulah yang menekan dan membentuk dari permukaan bumi itu sendiri. Seisme. Seisme merupakan energi endogen yang berasal dari dalam bumi. Seisme sering diartikan dengan gempa bumi yang terjadi akibat dari proses patahan dan lipatan. Pada gerakan ini menyebabkan timbulnya gelombang dan menyebabkan bumi bergetar. Selain akibat dari patahan dan lipatan, seisme juga dapat terjadi akibat pergerakan lempengan yang ada di bumi. Selanjutnya, melalui tenaga eksogen. Eksogen sendiri adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen dalam pembentukannya membutuhkan bantuan angin, air, glaster, dan fenomena alam lainnya. Tenaga eksogen ini mengikis permukaan bumi dan membawa materi yang lapuk lalu menumpuk sehingga membentuk permukaan yang baru. Salah satunya itu adalah sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pembentukan permukaan bumi melalui menumpuknya ataupun pengendapan materi-materi sedimen. Materi sedimen sendiri berasal dari pelapukan batuan, pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, maupun pasir. Tenaga yang membawa materi sedimen ini adalah air, angin, maupun glaster. Selanjutnya adalah erosi. Erosi merupakan fenomena atau proses pengisian yang terjadi di permukaan bumi. Air, angin, maupun glaster memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Salah satu contohnya itulah abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan oleh air laut. Yang kedua adalah ablasi. Ablasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh air. Eksarasi adalah proses pengikisan oleh geser, dan deflasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh angin. Selanjutnya adalah proses pembentukan lipatan dan patahan. Lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi pada daerah yang lunak. Proses terjadi lipatan dan permukaan bumi berjalan lambat dan penyebabnya membuat bumi menjadi berkerut. Patahan juga dapat terjadi ketika satu batuan mengalami keretakan. Hal ini berakibat erat dengan tekanan dan kekuatan batuan yang mendapatkan gaya. Selanjutnya, menurut SNI 03-2849 11992, tata cara pemetaan geologi lapangan. Menurut SNI ini, yaitu peta topografi adalah gambaran permukaan bumi ada suatu bidang datar yang memperlihatkan keadaan geografis dengan skala tertentu. Peta geologi adalah suatu peta yang menggambarkan informasi geologi mengenai jenis penyebaran batuan, struktur geologi, endapan mineral, dan lokasi terdapatnya fosil. Peta geologi teknik adalah jenis peta geologi yang memberikan suatu gambaran umur semua komponen dari suatu lingkungan geologi yang dianggap penting atau kepentingan teknik sipil. Selanjutnya ada jenis-jenis peta geologi. Ada peta geologi, ada peta geologi sistematik, yang ketiga ada peta geologi permukaan, yang keempat ada peta hidrogeologi, yang kelima ada peta fotogeologi, dan ada peta isopatik, dan juga yang ketujuh ada peta geologi tematik, dan ke-8 ada peta singkapan. Menurut SNI ini, peta geologi teknik dibutuhkan berdasarkan kegunaannya peta khusus yang dibagi menjadi peta khusus yang hanya mewajibkan salah satu aspek. Lalu peta serbaguna yang menyajikan beberapa hal aspek geologi teknik. Yaitu yang kedua berdasarkan isi. Dari isi ini adalah peta analisis, ada peta ubur, ada peta bantu, dan juga ada peta pelengkap. Yang ketiga adalah skala. Skala sendiri ada peta berskala besar, peta berskala sedang, dan peta berskala kecil. Proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Batuan beku.
Batuan jenis ini terbentuk akibat dari proses pembekuan magma dalam waktu yang lama. Batuan dengan jenis ini biasanya ditemukan pada mantel maupun kerak bumi. Dari jenis pembekuan ini, batuan bentuk dibagi menjadi 3, yaitu intrusif, ekstrusif, dan juga hipabisal. Batuan sedimen adalah batuan terbentuk di atas permukaan bumi akibat pembekuan dan tekanan suhu udara rendah. Batuan sedimen ini merupakan jenis batuan yang sudah sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Berikut ini ada contoh-contoh jenis batu sedimen. Yang pertama ada batu konglomerat, batu pasir, batu sepi, batu gamping, batu breksi, batu stalaktit, dan batu stalagmit, dan batu lempung. Batuan metamorf. Seperti namanya, batuan metamorfosis ini merupakan jenis batuan yang terbentuk dari batu sedimen dan batuan beku yang melakukan metamorfosis. Proses terbentuknya batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada kemudian mengalami perubahan secara kimia dan fisika. Salah satu contoh dan sifat-sifatnya yaitu adalah batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, batuan metamorf pneumatolisis, batuan metamorf katalistik, batu metamorf tindihan, batu metamorf dampak. Proses pelapukannya dan jenis tanahnya yang terbentuk. Pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap. Diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasukkan air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan, akibatnya terjadi pelapukan di dalam batuan. Lalu pelapukan merupakan proses hancurnya massa batuan baik itu secara fisik, kimia maupun biologi. Proses pelapukan dapat memakan waktu yang cukup lama di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Secara umum, pelapukan dibagi menjadi 3, yaitu pelapukan fisika, kimiawi, dan biologi. Pelapukan fisika. Pelapukan jenis ini adalah hancurnya dan lepasnya material batuan tanpa berubah maupun merusak struktur kimiawi maupun biologi batuan tersebut. Yang kedua ada pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi ini pengertiannya kurang lebih mirip dengan pelapukan fisik. Tetapi di pelapukan kimiawi ini disusun dengan kimiawi batuannya pun ini mengalami proses pelapukan berbeda dengan pelapukan fisik, di mana hanya fisik batuan yang mengalami pelapukan. Salah satu contoh adalah hidrasi, hidrolisasi, oksidasi, karbonasi, dan pelapukan kimiawi. Selanjutnya adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi atau organik merupakan jenis pelapukan yang terjadi akibat dari makhluk hidup. Penyebabnya ada proses organisme yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu sifat-sifat tanahnya yaitu hewan yang dapat melakukan pelapukan, antara lain cacing, tanah, dan juga serangga. Selanjutnya ada jenis-jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan. Yang pertama ada tanah aluvial, tanah andosol, tanah entisol, tanah grumosol, tanah humus, tanah inseptisol, tanah laterit, ada tanah latosol, tanah litosol, dan tanah kapur. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.